Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gaby Ratnaswari, NBI 111900161. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu penerapan program elektronik e-health di Kota Surabaya. 1. Latar belakang. Indonesia merupakan negara yang luas, yakni dengan jumlah penduduk lebih dari 200 jiwa. Dengan jumlah penduduk sebanyak ini, tentu membutuhkan pemerintahan yang baik dalam melayani kepentingan masyarakat tersebut. Teknologi dan informasi menjadi suatu hal yang sangat penting dalam melaksanakan pelayanan publik. Dengan adanya sebuah sistem informasi yang diterapkan di instansi pemerintah, maka masyarakat akan mudah mengakses informasi terkait dengan kegiatan pelayanan yang diberikan pemerintah seperti informasi kebijakan pemerintah, program yang akan dan telah dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini menjadi pendorong penerapan elektronik governance sebagai sistem yang memanfaatkan teknologi informasi di pemerintahan. 2. Contoh kasus governance digital. Contoh kasus digital governance yang kami angkat dalam tugas kali ini yakni penerapan program elektronik e-health di Kota Surabaya. E-health merupakan wujud dari teknologi dan informasi yang berupa sebuah aplikasi online yang digunakan untuk kebutuhan pelayanan kesehatan di Surabaya guna memaksimalkan pemberian pelayanan terhadap masyarakat ketika di puskesmas atau rumah sakit. Program ini ada karena terdapat permasalahan pada antrian pendaftaran di rumah sakit dan puskesmas di Kota Surabaya yang mengalami penumpukan antrian. Kutipan dari Setianto, 2016. Selain itu, dalam hal mengurus rujukan pasien juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini menyebabkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi kurang efektif dan efisien, karena masyarakat memerlukan waktu yang cukup lama, yakni kurang lebih 30 menit per pasien dalam mengurus administrasi. Sedangkan setiap harinya masyarakat yang datang ke rumah sakit ataupun puskesmas untuk berobat bisa lebih dari 100 orang. 3. Data pendukung. Menurut data penelitian Nur Saidah Hisfadia 2018, tercatat sebanyak 2.305.037 rupiah warga pengguna e-health Surabaya dengan pembagian sebesar 2.629.045 rupiah pengguna yang mendaftar melalui e-kios dan website, dan sebanyak 1.203.364 pengguna yang mendaftar melalui aplikasi telepon genggam. Untuk jumlah pengguna e-health terbanyak adalah Puskesmas Manukan Kulon, yakni sebanyak 8.932 pengguna. Sedangkan jumlah pengguna yang paling sedikit adalah Puskesmas Sawah Pulo dengan sebanyak 114 pengguna. 4. Analisis contoh kasus. Penerapan program e-health di Kota Surabaya adalah suatu inovasi yang cukup baik bagi Kota Surabaya sebagai salah satu kota di Indonesia yang menerapkan e-government. Salah satu hal yang membuat program ini efektif adalah karena aplikasi e-health mampu diakses dimanapun melalui perangkat komunikasi apapun sepanjang terdapat akses internet. Selain itu, pemerintah Kota Surabaya juga menyediakan e-kios atau kios pelayanan publik yang diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak memiliki perangkat komputer atau handphone untuk mengakses e-health. Dan aplikasi ini juga mampu menyimpan data-data pendudukan para penggunanya. 5. Dampak positif e-governance terhadap kinerja organisasi. 1. Pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam tanpa harus menunggu di bukanya kantor. 2. Terwujudnya integrasi sistem administrasi melalui jaringan informasi online. 3. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. 4. Pelayanan kepada masyarakat tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. 6. Dampak negatif. 1. Sumber daya manusia yang bekerja dalam bidang pelayanan masyarakat masih banyak orang yang gaptek atau belum mumpuni dalam mengoperasikan teknologi. 2. Tidak hanya para pelayan publik, namun juga masyarakat sendiri juga tidak sedikit yang mengalami hal serupa, yakni kurang mampu mengoperasikan teknologi online. 3. Tidak seluruh wilayah di Indonesia mampu mengakses internet. Ada beberapa daerah terpencil yang tersebar di daerah-daerah di Indonesia yang mengalami kesulitan dalam hal mengakses informasi online karena terkendala sinyal. 7. Masalah yang diselesaikan yaitu melihat kesukaran masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas atau rumah sakit. Maka pemerintah secara resmi pada tahun 2014 meluncurkan e-health Surabaya sebagai bentuk penyelesaian masalah pelayanan kesehatan masyarakat Kota Surabaya. E-health memberikan kemudahan masyarakat untuk tidak melakukan antrian panjang manual seperti sebelum-sebelumnya. Penggunaan e-health dapat datang sesuai jam yang tertera pada jadwal di e-health yang sudah didaftar. Selain itu, masyarakat tidak perlu membawa banyak dokumen yang tidak diperlukan. Cukup membawa identitas diri, KTP, dan dokumen yang memang diperlukan pasien karena segala data pasien sudah otomatis terekam pada aplikasi e-health ketika penggunaan tersebut untuk pertama kalinya mendaftar. 8. Cara penggunaan governance digital e-health. 1. Buka link pendaftaran e-health dan pilih dari 3 bahasa yang disediakan sesuai kebutuhan.
2. Pilih rumah sakit atau puskesmas yang dikendaki, kemudian pilih penduduk Surabaya atau non Surabaya. 3. Pilih poli yang diinginkan. 4. Mengisi kotak bantuan untuk pengisian data diri. 5. Klik verifikasi data pasien. 6. Pilih tanggal layanan yang dikendaki. 7. Ambil nomor antrian. 8. Print atau screenshot nomor antrian untuk ditunjukkan ke petugas rumah sakit atau puskesmas. 9. Kekurangan aplikasi eHealth Surabaya. 1. Pada eHealth belum terdapat sistem backup data. 2. Tidak semua rumah sakit di Surabaya mampu diakses oleh eHealth. 10. Perbaikan yang dapat dilakukan yaitu 1. Memberikan sosialisasi dan pelatihan tentang tata cara penggunaan eHealth kepada seluruh lapisan masyarakat kota Surabaya. 2. Perlu penambahan mesin e-kios yang dapat diletakkan di kantor-kantor desa atau kecamatan di kota Surabaya dilengkapi dengan pendamping setiap tempatnya. 3. Melakukan perbaikan pada sistem eHealth yaitu dengan menyediakan fitur backup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.